Hai people, ketemu lagi di Ngobras yang kali ini spesial banget ya karena kita lihat ada sakura-sakura. Kita lagi ada di Harajuku Street di Queen City Mall. Kenapa kita kesini? Karena kita pengen ngajakin e-people untuk jajan bareng. Sesuai dengan tema kita kali ini, rezeki jajan dolan di kota Semarang. Emang bisa dapat rezeki apa sih? Kalau penasaran apa yang bisa kita dapetin, kita tanya langsung yuk sama narasumber kita. Nah, Bu Iin, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Pagi, Mbak. Lagi jajan apa ini, Bu? Iya. Tahu ya? Tahu, tapi sebenarnya kepengen ini sih, ikutan program Ijolke. Oh iya, nah ini nih yang mau kita bahas hari ini ya, e-people. Ijolke, rezeki jajan dolan di kota Semarang. Iya, betul benar. ya, Bu. Oke, ini berarti salah satu pasti program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat tiap tahunnya ya, karena sudah beberapa tahun ini selalu diadakan ya. Sejak tahun 2022 kita sudah punya program Ijolke. Ini berarti tahun ketiga ya, Bu ya. Nah, mungkin e-people masih ada yang bingung nih. Kalau Ijolke itu programnya seperti apa sih, Ibu? Dan tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya, jadi ini program Ijolke dalam rangka Hari Jadi Kota Semarang ini, Mbak, sebenarnya sudah kita usung sejak bulan Maret. Jadi di sini sudah tercantum Maret sampai dengan Mei dan ada QR code-nya. Jadi teman-teman, siapapun yang datang ke Kota Semarang kalau lagi jajan atau menginap di hotel atau bayar parkir atau ke tempat hiburan, misalnya bioskop, main bowling, ini lagi ini nih. Nah, itu nanti struknya jangan dibuang, notanya jangan dibuang, di-scan di sini, nanti kirimkan ke ini, ada alamatnya. Oh. Nah, harapannya nanti masyarakat bisa dapat hadiah. Oh gitu. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Hadiahnya apa, Ibu? Ya, ini ada hadiahnya, ada iPhone, ada handphone, ada peralatan elektronik lainnya. Iya, iPhone 15 loh ya. Lumayan banget dari hasil jajan upload struk doang gitu ya, Bu. Oke, tadi sebenarnya menarik karena ternyata bahkan parkir bisa. Terus kalau nggak salah fitness juga bisa ya, Bu ya? Bisa, mau ke tempat-tempat hiburan, ke tempat olahraga, mau bowling, mau nonton bioskop, itu juga bisa. Mau makan di resto, di kafe, mau menginap di hotel, semuanya bisa. Minimal 50.000 kecuali parkir. Oh, minimal 50.000 kecuali parkir ya. Baik. Dan kalau dilihat ini kelihatannya agak berbeda sama tahun-tahun di awal ya, karena di awal kan ada kerjasama dengan tenan-tenan tertentu, tapi kalau sekarang semuanya bisa ya, Bu? Semuanya bisa. Tentu harapan kami tidak hanya terbatas pada tempat-tempat yang sudah terdaftar pajaknya, tetapi tempat-tempat yang mungkin potensi pajaknya ada, kita bisa dapat informasi itu dari masyarakat. Oh, begitu. Jadi tujuannya sebetulnya banyak, manfaatnya cukup banyak. Harapan kami bisa menjangkau semua lapisan, semua potensi-potensi yang mungkin bisa kita ungkit untuk pajak daerah. Oh begitu. Dan ini sebenarnya banyak juga netizennya sudah bertanya. Ini tuh pertanyaannya untuk kita sampaikan ke Bu Iin ya. Salah satunya mereka juga tanya nih, kalau misalnya pesannya lewat online ya, misalnya ada GoFood, GrabFood, ini apakah bisa, Bu, kalau misalnya diupload ke Ijolke juga? Nah itu kadang-kadang kan kalau misalnya dibawa pulang, kalau pesen lewat online, itu sebetulnya malah justru kita harapkan bisa diupload di Ijolke ini. Karena kami juga ingin tahu ini sebetulnya, jadi pengawasan pajak ini tidak hanya dilakukan oleh kami, tapi masyarakat juga ikut memantau. Sebetulnya yang seperti itu sudah terkena pajak atau belum. Nah itu di situ kami pemantauannya. Oh begitu. Jadi bisa aja kirim semuanya, dan itu semuanya berpotensi untuk mendapatkan hadiah. Wih, dan kalau misalnya dari tahun-tahun sebelumnya nih, emang kita harus belanja berapa banyak sih, Bu, biar nanti bisa kira-kira dapat hadiah gitu? Ada gambaran nggak kalau dari sebelum-sebelumnya mereka menang itu dari mana? Nah, jadi nggak usah ragu, Mbak, harus belanja 1 juta atau berapa gitu ya, enggak. Tapi kemarin yang menang itu hanya makan mungkin berapa ratus ribu di salah satu restoran, itu hadiah utamanya, iPhone. Kalau yang di sini, ini kebetulan kita lagi ada di Queen City, juga dapat hadiah televisi, itu dia nonton bioskop di atas di Queen City ya. Nonton bioskop bisa ya. Benar. Wow, dari nonton bioskop pulang-pulang bawa TV lumayan banget pastinya ya. Oke, dan ini periodenya masih berjalan sampai 15 Mei nanti ya. 15 Mei. Baik. Masih ada waktu. Masih ada waktu untuk ikutannya. Silakan untuk e-people bisa join di program Ijolke ya. Dan nantinya pun kita akan ngobrol bareng sama pengelola dari Queen City ya, karena di sini banyak sekali tenan yang pasti mendukung program tersebut. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Belum matang ya, Mbak? Ya.
Ijolke. Ikuti undian berhadiah Ijolke dan menangkan hadiah impian dengan cara upload struk kamu di website atau scan barcode di bawah ini. Upload struk parkiran kamu, struk makan di restoran favoritmu, struk menginap dan struk di tempat-tempat hiburan di kota Semarang. Tukarkan struk kamu untuk menangkan hadiah undian iPhone 15 Pro Max, Samsung Tab S9, Samsung Z Flip 6, Samsung Galaxy A16, dan Samsung Galaxy A5. Periode 20 Maret sampai 15 Mei 2025. Ih, kok Pak RT nggak lewat-lewat ya, Pak? Ya, makan apa tuh, Bu? Ini loh, Pak RT mau ngasih SPPT PBB 2025. Loh, sekarang kan bisa cetak SPPT secara mandiri. Ini loh. Sekarang bisa cetak SPPT Mandiri loh, dan juga ada diskon 10% sampai tanggal 31 Mei 2025. Ayo buruan, jangan sampai kelewatan. Habis berapa? 100.000. 100.000. Sebentar ya. Ya. Silakan. Jajan dolan di kota Semarang bisa dapat handphone. Bisa. Ijolke, rezeki jajan dolan di kota Semarang. Cukup dengan kumpulin struk dari resto, hotel, tempat hiburan, tempat bermain, sampai konser dengan transaksi minimal 50.000 dan unggah struknya di link ijolke.semarangkota.go.id. Kamu bisa dapetin kesempatan menangin handphone keren ini. Dan Mas di Jolke Struke. Kosong nggak, Mbak? Kosong, Mas. Wah. Kalau Mbaknya kosong juga. Kosong juga, Mas. Oh. Tipe cowok idamannya Mbaknya kayak gimana sih? Yang orang Semarang, soalnya satset, Wah, aku banget nih. seiman, Bismillahirrahmanirrahim. yang humoris, Humoris. romantis, Kalau aku ya pasti romantis dong, Mbak. yang pastinya plat H deh, Mas. Kenapa harus Prata, Mbak? Loh, Mas, aku tuh cinta banget loh karo kota Semarang. Kamu kalau tinggal di sini berarti platmu juga harus plat H. Ben iso melu berkontribusi untuk pembangunan kota lewat pajak, gitu, Mas. Loh, masnya hilang? Mbak, wis lengkap kabeh iki syaratmu. Wis plat H. Yo, gas KUA. Ayo melu, Mas. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga kota Semarang yang saya cintai. Ada program pemutihan pajak bagi yang punya tunggakan. Mari bayar pajak untuk tahun berjalan dan dapatkan manfaat. Yang pertama, penghapusan pokok tunggakan. Yang kedua, penghapusan denda pajak. Yang ketiga, penghapusan denda tunggakan jasara harja. Yuk, kita bayar pajak mulai tanggal 8 April sampai tanggal 30 Juni 2025. Ini kesempatan emas bagi warga kota yang punya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke people, kita masih di Ngobras dengan tema kita rezeki jajan dolan di kota Semarang. Masih bersama dengan Ibu Indriasari atau Bu Iin.
Kepala Bapenda Kota Semarang. Dan kali ini kita nggak cuma berdua ya. Kayaknya karena masih semangat-semangat Kartini, kita ketemu sama perempuan-perempuan hebat di Kota Semarang ya. Sudah hadir juga CEO dari SR Land Properties, Ibu Foni Santosa. Apa kabar Bu Foni? Baik, terima kasih sekali sudah dilibatkan untuk mendukung program-program Pemkot yang ada di Semarang. Dan selamat datang untuk Bu Iin yang selalu mensupport SR Land Properties dan Queen City Mall. Oke, terima kasih juga Ibu, kita sudah boleh main ke sini ya di Queen City. Nah, tadi kita udah jajan bareng sama Bu Iin di Harajuku Street, Bu. Iya. Wow, keren sekali ya Bu Iin ya. Baru kali ini ada tempat kayak gini. Iya. Bu. Terima kasih Bu. Memang kita membutuhkan sebuah konsep yang berbeda untuk generasi Z yang ada di Kota Semarang. Oke, nah ini pas banget ya, kita lagi ngomongin konsep, sekalian kita tanya Bu Foni, sebenarnya Queen City ini sekarang konsepnya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat semakin megah, semakin wow gitu pokoknya. Iya, jadi Queen City itu memang udah menjadi salah satu mimpi ya dari saya kecil untuk melanjutkan usaha dari orang tua kita yang tadinya udah dikenal sebagai Mall Legend. Jadi kita memang mensulap area beberapa hektar, 3 hektar yang ada di pusat Kota Semarang dan juga tentunya untuk membantu perkembangan Kota Semarang, membayar PBB-nya juga lebih baik dan intinya mensupport lah. Dan untuk Queen City sendiri kita sudah buka di 11 November 2023. Jadi sekarang ini udah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Dan kita masih ada satu lokasi spesial yaitu di ground floor dekat atrium, di mana by akhir tahun ini kita akan membuka keseluruhan dan moga-moga bisa sudah 100% occupancy. Ya, jadi akan ada tenan-tenan baru dan juga outlet-outlet baru yang menyesuaikan dengan generasi Z yang ada di Semarang. Mereka sukanya apa, saya tuh asli orang Semarang, Mbak. Jadi walaupun lama di luar negeri, saya sudah sangat mengerti orang Semarang tuh maunya apa. Udah isinya main, selfie, cantik, murah, bergaya. Nah itu, jadi kita sedang mempersiapkan konsep tersebut. Dan juga kita setiap bulan pasti akan banyak sekali event-event yang akan diselenggarakan. Seperti minggu lalu kita bekerja sama dengan Emerald EO mengadakan education fair dan pet fair yang dibuka oleh harusnya Ibu Wali tapi diwakilkan oleh perwaliannya Bu Wali karena beliau tidak ada waktu. Dan juga langsung aja ya ini Mbak ya, biar gercep gitu ya. Saya juga tahu bahwa Semarang itu akan ada ulang tahun ke-478 pada tanggal 2 Mei 2025 nanti. Dan untuk acara weekend tersebut kita sudah mengadakan dan mendatangkan nih salah satu penyanyi nasional yaitu Betran Putra Onsu pada tanggal 3 Mei 2025. Jadi silahkan follow Instagram kita untuk event-event kita yang akan diselenggarakan dan mendatangkan kesenangan dan atraksi dan juga hopefully cocok untuk generasi-generasi Z yang ada di Kota Semarang ini, Mbak. Oke, jadi memang target marketnya ini anak-anak muda ya. Dan bisa dilihat memang dari desainnya segala macam, tenan-tenannya juga sangat Gen Z banget ya Bu ya. Bahkan Betran ini dari kemarin udah rame banget loh ya di Instagram, di sosmed kalau mau datang ke Queen City. Makanya jangan lupa tadi ya di follow biar gak ketinggalan info-info dari kegiatan Queen City. Tiap bulan pasti selalu ada gebrakannya ini ya. Dan juga tadi sempat disebut sama Bu Foni nih tentang PBB ya. Kita sekalian tanya ke Bu Iin. Ibu, ini kan juga lagi ada sudah terbit ya untuk PBB. Nah, kalau dari Bapenda sendiri programnya seperti apa? Dan kalau SLN pasti taat juga ya Bu ya untuk PBB ya? Iya. Memang tadi disampaikan oleh Bu Foni, Queen City ini dengan segala propertisnya ya Bu ya, itu salah satu pembayar pajak yang cukup tertib di Kota Semarang. Tidak hanya PBB-nya, tapi ada pajak restoran, ada karena banyak melakukan ekspansi, jadi ada PBHTB juga, semuanya cukup tertib. Dan alhamdulillah perkembangannya bagus, sehingga ini cukup mendongkrak perekonomian di Kota Semarang. Nah khusus untuk PBB nih Mbak, mumpung ini masih ada waktu ya, dalam rangka Hari Jadi Kota Semarang, HUT Kota Semarang dan juga program 100 Hari Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, maka kami punya program ini
Yang pertama, kita pastikan tahun 2025 ini PBB tidak akan naik dibandingkan tahun kemarin. Tidak Iya, akan kita naik tepuk ya. tangan dulu ya. Jadi Aduh, udah amin. bayar belum ini? Saya belum, Bu, tapi saya tidak pernah telat. Dan tentunya pasti akan memanfaatkan diskon-diskon yang diberikan oleh Bapenda jika membayarnya lebih pagi ya. Ya, Iya. lebih cepat membayar itu keuntungannya lebih banyak. Yang pertama itu kita pastikan bahwa pembayaran tahun 2025 ini tidak naik dibandingkan tahun kemarin. Tentunya dalam kondisi yang sama. Artinya mungkin bangunannya masih sama, luas tanahnya tidak berubah, luas bangunannya tidak berubah, kondisi bangunan tidak berubah, kita pastikan tidak naik. Nah, kemudian yang kedua, Mbak, selain tidak naik, ini program yang luar biasa dari Bu Wali Kota, juga beliau memberikan diskon. Diskon sejak PBB ini terbit di bulan Maret, diberikan diskon sebesar 10% sampai dengan akhir Mei nanti. Tentunya kita rangkaikan dengan hari ulang tahun Kota Semarang, hari jadi Kota Semarang, sama dengan Twin City, kita berikan diskon 10%. Wow, lumayan sekali loh 10% ya. Jadi langsung dimanfaatkan mumpung masih ada diskonnya ya. Dan juga tadi kalau Bu Iin menjelaskan ya, sudah PBB ini kan SPPT-nya sudah mulai dibagikan. Apakah ini ada inovasi terbaru Bu untuk pendistribusiannya seperti apa? Iya, di bulan Maret kami sudah terbitkan SPPT PBB, kemudian mulai dari di tempat kami distribusikan ke kecamatan, kelurahan, dan saat ini sudah sampai ke RT RW. Nah, kalau ada masyarakat ini yang ternyata belum mendapatkan SPPT-nya dalam bentuk fisik, maka sebetulnya nggak usah khawatir, tapi masyarakat bisa mendownload. Jadi bisa saja dengan menggunakan elektronik atau e-SPPT PBB. E-SPPT PBB ini bisa di-download, caranya ada di sini, diakses di e-spptpbb.semarangkota.go.id. Nah, di situ bisa masyarakat mengakses secara langsung sehingga tidak perlu fisiknya, tidak perlu nunggu fisiknya. Kalau fisiknya kelamaan, mumpung masih ada diskon, segera bayar. Oke, dan bahkan kalau sudah dibayar kita juga bisa nge-print sendiri ya Bu ya? Nah, itu bisa di-print sendiri. Selain itu Mbak, kalau memang pembayarannya masih di dalam durasi jangka waktu yang memang disepakati, jadi kalau aturannya itu kan 6 bulan setelah terbit, jadi sampai dengan September, maka ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah undian PBB. Oh, undiannya banyak sekali, nggak cuma undian IJOLKE aja, ada juga undian PBB ya. Hadiahnya spektakuler ini Bu Moni. Apa itu Bu? Rumah. Wow. Salah satu hadiah utamanya adalah rumah. Ya, jadi ada rumah, ada mobil, ada sepeda motor, banyak hadiah untuk masyarakat. Yang penting PBB tidak naik, bayarnya dapat diskon sampai dengan akhir Mei, dan bayar tepat waktu. Insya Allah nanti akan ada peluang untuk mendapatkan undian hadiah. Oke, enak banget ya jadi warga Kota Semarang. Bayar PBB udah dapat diskon, terus kalau misalnya jajan nanti ikut undian bisa dapat HP, terus rajin bayar PBB nanti juga bisa dapat kesempatan dapat rumah ya. Waduh, luar biasa. Nah, untuk people kita masih punya banyak informasi penting lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Selamat datang di Queen City Mall, tempat yang akan mengubah cara Anda berbelanja dan bersantai. Saya, Foni Tresno Santoso, CEO di balik transformasi bisnis Pasaraya Sri Ratu menjadi SLN Properties. Saya sangat senang mengajak Anda untuk berkeliling Queen City Mixed Use Property. Visi kami adalah diversifikasi bisnis generasi dari retail untuk menjadi pemain properti di Indonesia, sehingga mentransformasi sang legenda Sri Ratu menjadi SLN Property. Queen City Mixed Use Property bukan hanya sekedar area perbelanjaan biasa. Kami memiliki visi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang saling berintegrasi, mencakup pusat perbelanjaan, service apartment, hotel, ballroom, and of course, kita ingin menciptakan living the connectivity. Misi kami adalah memberikan pelayanan yang tak tertandingi. Kami selalu siap memberikan pelayanan terbaik dan siap menyapa Anda dengan senyuman. Kami percaya bahwa karyawan adalah aset terbesar kami. Dan kami juga memiliki filosofi yang mengedepankan keragaman dan inovasi.
Queen City Mall adalah rumah bagi berbagai tenan dan brand yang unik, serta tempat yang menawarkan berbagai pilihan kuliner kesukaan Anda. Tidak hanya itu, kami juga menyelenggarakan beragam acara khusus untuk memperkaya pengalaman perbelanjaan Anda. 1 tahun telah berlalu. Kami berharap Queen City Mall telah menjadi tempat yang menciptakan kenangan indah dan menghadirkan senyuman di wajah Anda. Kami berharap Anda merasakan kehangatan dan keramahan setiap kali Anda berkunjung ke Queen City Mall. Kami sangat bersemangat untuk menjadikan Queen City Mall sebagai destinasi belanja pilihan Anda. Mari bersama-sama kita menciptakan pengalaman berbelanja yang indah di Queen City Mall. Kami sangat bersemangat untuk menjadikan Queen City Mall sebagai destinasi belanja pilihan Anda. Dan juga menjadi destinasi pilihan utama untuk warga Kota Semarang. Dan tentunya juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Mari bersama-sama kita menciptakan pengalaman berbelanja yang indah di Queen City Mall. Terima kasih dan selamat menikmati pengalaman berbelanja Anda di Queen City Mall, your lifestyle experiences. Oke people, masih di Ngobras dengan tema kita Rezeki Jajan Dolan Kota Semarang. Tadi sudah kita bahas tentang Ijolke ya. Terus sekarang kita mau lanjut lagi nih, karena tadi udah ada pajak PBB, makanan, minuman, dan juga ada yang penting banget nih, PKB ya Bu, untuk pajak kendaraan bermotor. Apalagi kalau sekarang Jawa Tengah lagi ada pemutihan ya. Iya. Untuk Semarang sendiri bagaimana Bu? Kan sekarang juga ada kebijakan option yang pastinya akan semakin menambah PAD bagi Kota Semarang ya? Iya. Jadi memang Mbak, untuk pajak kendaraan bermotor itu kan semula di tahun kemarin masih ditangani oleh pemerintah provinsi secara full. Kami dari pemerintah Kota Semarang mendapatkan skema bagi hasil. Sehingga nanti di periode tertentu kami mendapatkan pembagian hasil dari pajak kendaraan tersebut. Tetapi ini berbeda sekali mulai tahun 2025 ini. Di tahun 2025 ini manakala masyarakat membayar, maka secara real time posisinya langsung terbagi, tersplitkan antara pemerintah provinsi dan Kota Semarang. Jadi Kota Semarang bisa langsung dapat ini dan proporsinya jauh lebih besar dibandingkan pemerintah provinsi. Begitu. Sehingga nanti hasilnya bisa langsung dimanfaatkan oleh Pemkot Semarang dan bisa digunakan langsung untuk percepatan pembangunan di Kota Semarang. Baik. Jadi ternyata ada tambahan itu pun juga kita nanti akan merasakan manfaatnya ya Bu. Dan yang ada di Kota memang Semarang. Sekarang ini memang lagi sayang-sayangnya ya kayaknya buat masyarakat ya. Lagi sayang kayak Bu Foni nih yang sayang banget sama masyarakat Kota Semarang. Jadi sekarang ini lagi ada program pemutihan. Iya, pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bagi masyarakat yang punya tunggakan, entah itu tahun berapapun, pokoknya syaratnya cuma satu, bayar pajak tahun 2025, maka pajak-pajak tahun sebelumnya bisa dihapuskan. Luar biasa gitu. ya itu programnya ya. Jadi bayar tahun ini, tahun sebelumnya langsung dihapuskan ya? Dihapus. Ini berlaku program ini sampai dengan 30 Juni 2025. Masih Jadi ada manfaatkan beberapa program ini karena memang ini kesempatan yang baik sekali buat kita. Mungkin kita punya tunggakan yang lama, jumlahnya kan cukup banyak nih biasanya kalau sudah bertahun-tahun ya, apalagi dendanya. Tapi ini dihapus semua, syaratnya cuma bayar tagihan tahun 2025. Oke, mumpung ada silakan dimanfaatkan ya. Siapa tahu besok-besok belum tentu ada lagi ya soalnya. Belum tentu, ya. Baik. Nah, tadi Bu Iin juga sudah bilang lagi sayang-sayangnya gitu ya. Judulnya sih tak diskon maka tak sayang. Betul. Kalau misalnya dari Queen City pun juga sayang banget sama Kota Semarang ya. Apa aja sih Bu Foni dukungannya untuk program-program pemerintah Kota Semarang, termasuk dari programnya Bapenda? Iya, tentunya saya sangat mendukung sekali untuk program-program Bapenda dan kita juga sangat berkomitmen ya untuk membantu Kota Semarang melalui Bapenda, Pemkot untuk memajukan terutama Kota Semarang ini sekarang lagi panas-panasnya.
bukan panas udaranya ya Mbak ya, tapi maksudnya banyak sekali investor-investor yang melirik Kota Semarang karena tol sudah dibuka semua, terus habis itu ada perkembangan KITB, terus mereka melihat bahwa Kota Semarang itu adalah salah satu kota yang benar-benar menjadi the next place to invest. Jadi dengan banyaknya investor-investor yang masuk, dengan banyaknya tenan-tenan nasional yang mengenal, tentunya akan membawa Kota Semarang menjadi hopefully ya the top 5 yang ada di kota Indonesia selain Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota yang lain. Dan saya sangat-sangat berharap bahwa Kota Semarang itu dapat dikenal oleh warga negara Indonesia maupun warga negara internasional. Jadi saya sangat support untuk program-program yang membantu masyarakat untuk meringankan biaya-biaya mereka sehingga ekonominya pun bisa ikut naik secara cepat. Dan juga tentang program IJOLKE atau program Bapenda lainnya yang membutuhkan penyebaran informasi dapat melalui media-media informasi dari kita yang tersebar di seluruh mall atau melalui event-event yang kami laksanakan. Jadi mungkin nanti rekan-rekan kita di Queen City Mall maupun SRland bisa banyak diberikan informasi dan kita bisa menyebarluaskan informasi tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan dari Queen City Mall kita terhadap program-program Bapenda dan Pemkot. Gitu Mbak. Nah, jadi memang apalagi untuk Instagram, terus kemudian eventnya dari Queen City banyak sekali. Kalau misalnya informasi tentang IJOLKE dan juga tadi ada diskon segala macam di share lewat situ, pasti makin banyak masyarakat yang bisa tahu dan memanfaatkannya nantinya ya. Tahun kemarin itu Mbak, yang menang salah satunya nonton bioskop di sini loh. Nah waduh, itu luar biasa sekali ya. Iya, terima kasih. Kelihatannya rezeki dari Queen City juga nular ya, main ke Queen City ternyata bisa menang di IJOLKE. Baik, dan kalau tadi katanya Queen City kan mau ada gebrakan nanti di bawah itu akan dibuka ya Bu ya? Betul. Untuk di ground 1.200 meter lagi. Ya, nanti kita juga tanggal 1 Juli akan meresmikan pembukaan the first apartment hotel by Ascott, yaitu namanya Somerset. Ada 170 kamar dan kita jualnya sangat-sangat bersahabat harganya. Terus the first apartment hotel itu kita ada studio, ada eksekutif, ada 1 bedroom, 1 kamar, ada yang 2 kamar, jadi dari luas 30 sampai dengan 100 meter persegi. Harganya murah sekali, startnya dari 900.000. Dan jika keluarga ingin main ke Kota Semarang, mereka bisa menyewa apartemen hotel kita yang semuanya berisi komplit ya Mbak ya. Jadi datang bawa koper, mesin cuci sudah ada, kulkas sudah ada, meja makan sudah ada, alat-alat masak sudah ada semua. Mau nginep 1 malam sampai dengan 1 tahun, kita layanin semua. Jadi kita bekerja sama dengan Ascott Singapura, kita membeli franchise-nya dan akan dikelola oleh Somerset, part of Somerset Group yang cukup besar di Asia dan itu bernama Somerset Apartment Hotel. Dan akan dibuka pada tanggal 1 Juli 2025. Dan tentunya akan bersumbang asih lebih banyak lagi untuk Bapenda Kota Semarang. Itu saya udah terbayang itu Mbak. Nanti berarti ada pajak hotelnya, ada BPHTB-nya, udah. Mbak, selalu mengikuti dan mensupport. Iya. Oke, bisa dilihat ya perkembangan Kota Semarang itu semakin cepat dan semakin luar biasa ya. Dan pasti memang tidak hanya pemerintah berjalan sendiri, tapi bersama dengan pihak swasta, bersama masyarakat, semua itu dukungannya sangat dibutuhkan ya. Baik, dan kalau misalnya tadi gebrakan dari Asaran Properties ya, nggak kalah nih, Bapenda juga punya gebrakan ya. Katanya ini bentar lagi mau mengeluarkan ada layanan drive-thru ya Bu? Kalau servisnya tadi dari Queen City seperti itu, kami juga nggak mau kalah ya yang di Pemda ini ya, yang di Pemkot Semarang. Jadi kami punya program lagi nih Mbak, salah satu layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, layanan drive-thru. Jadi masyarakat bisa membayar pajak, itu tidak perlu turun dari kendaraan, cukup lewat seperti ini, bisa membayar dan prosesnya nggak lama, nggak lebih dari 5-10 menit selesai. Oh begitu. Sementara memang baru pajak kendaraan bermotor, nanti ke depan akan kami manfaatkan untuk pajak-pajak yang lain.
Yang penting dananya harus disiapin ya, Yang Bu. penting dananya harus disiapkan. Nggak perlu bawa uang, bawa QRIS. Pakai QRIS bisa. Oke, jadi sesimpel itu sekarang ya. Nggak cuma beli fast food aja yang bisa drive thru ya. Kita bayar pajak sekarang juga bisa drive thru. Dan kira-kira ini akan mulai efektif berjalan kapan nih, Bu? Saat ini sedang uji coba, harapannya minggu depan pada saat hari ulang tahun Kota Semarang itu sudah bisa dimulai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, setelah nanti hari ulang tahun Kota Semarang ya, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, nah sekarang Ibu kemarin tuh kan kita buka pertanyaan untuk masyarakat ya, dan sudah ada beberapa yang masuk. Tadi ada yang sudah sempat disampaikan ya, tapi masih ada beberapa nih yang mau kita tambahkan. Boleh ya kita sampaikan pertanyaan terkait Ijolke ini. Kalau nota belanja bisa tidak, misalnya dari minimarket, supermarket begitu? Nah itu Mbak, karena memang Kota Semarang selaku pemerintah kota, kami hanya mengurusi pajak daerah. Sehingga kalau nota belanja itu maksudnya PPN, kami tidak ada kaitannya, sehingga kami tidak memasukkan itu ke dalam program Ijolke. Jadi hanya yang berkaitan dengan pajak daerah. Contohnya pajak hotel, restoran, kemudian hiburan, parkir, itu bisa semuanya. Tapi untuk PPN saya kira belum bisa. Makanya kayak stroke e-tol dan juga beli HP-nya ada yang nanya, Bu, itu nggak bisa masuk juga Nggak ya? bisa, nggak usah beli HP, nanti dapat undiannya. Dapat undian HP langsung ya, iPhone 15 lumayan banget. Terus kemudian ada yang nanya juga, kalau misalnya pergi ke tempat wisata seperti Gua Kreo, nah beli untuk tiket wisatanya, makanannya bisa juga? Iya, tempat wisata, kemudian beli ini mau buka ini Anytime Fest ini ya? Anytime Mau Fitness buka akan tempat grand olahraga. opening besok jam 4 sore. Nah, Tapi memang mereka sebetulnya sudah soft opening 6 bulan. iya. Jadi Ibu Iin bisa deket Bisa kan olahraga ya? kesini olahraga karena bukanya 24 jam. Nah itu juga bisa, jadi tempat-tempat iya. olahraga bisa, mau bowling, mau fitness, bioskop itu juga bisa, parkir, kalau parkir nggak ada minimalnya, mau parkir 5.000, mau 10.000 itu juga bisa masuk ke hijau. Jadi caranya saya dengar tinggal di foto dan di Kirim. upload ya. Gampang sekali berarti ya. Iya. Moga-moga bisa dapat iPhone lumayan. Sama rumahnya tadi ya. Nanti kita bagi ya. Kita bagi ya, oke. Saya juga mau yang lo, Bu. Mau juga ya. Oke, terus kemudian ada juga nih yang request, Bu, katanya tambah hadiah hiburan dong. Iya, nanti mungkin yang periode berikutnya. Ini kan periode ini sampai dengan 15 Mei. Iya. Nanti di akhir tahun kami ada program lagi, Ijolke lagi, nanti kita tambah hadiah hiburannya. Oke, baiklah. Nah itu udah banyak banget pastinya ya hadiah untuk undian dari pemerintah Kota Semarang dalam setahun ini udah macem-macem ya yang diundi. Dan semoga nanti e-people kalau misalnya taat mengikuti program yang ada bisa mendapatkan hadiah undian yang diberikan. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Foni, Sama-sama. Bu Iin sudah berbagi informasinya di Ngobras kali ini ya. Dan juga buat e-people yang sudah menyaksikan Ngobras, nantinya kita akan hadirkan kembali dengan tema-tema lainnya pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Kalau begitu, saya Hanin Malita pamit beserta dengan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.